Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Selamat siang, semangat pagi adik-adik. Selamat datang di kampus SMK Negeri 3 Wonosari. Dan selamat bergabung di keluarga besar SMK Negeri 3 Wonosari. Pertama, kami tentunya mengucapkan selamat dan sukses adik-adik telah berhasil lolos dalam seleksi penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Untuk selanjutnya, sebelum kami menyampaikan beberapa hal kaitan dengan ketugasan saya, perkenalan, nama Setio Prapto, saat ini mendapatkan tugas selaku Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum. Nah, kaitannya dengan kurikulum atau kegiatan pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu adik-adik ketahui, jangan sampai gagal paham. Nanti materi-materi ini mohon dicermati, jangan sampai dilewatkan. Ada beberapa poin dasar yang harus adik-adik pahami. Pertama, tentang kurikulum yang diberlakukan di SMK Negeri 3 Wonosari. Kemudian berikutnya mata pelajarannya, jurusan-jurusannya. Adik-adik perlu mengenal apa jurusan A, B, C. Adik-adik bisa membedakan sehingga adik-adik semakin yakin bahwa adik-adik memang tepat memilih jurusan yang saat ini adik-adik sudah diterima. Kemudian selanjutnya adik-adik mengetahui kompetensi atau standar kompetensi lulusan. Nanti target 3 tahun atau 4 tahun belajar di SMK 3 Wonosari, target kompetensinya apa. Kemudian nanti untuk mencapai standar kompetensi lulusan, adik-adik harus memahami kompetensi-kompetensi inti dan kompetensi-kompetensi dasar yang harus adik-adik kuasai di semua pelajaran. Nah, kalau sudah, nanti adik-adik akan mengetahui pelajaran-pelajaran yang adik-adik akan ikuti di kelas 10, kelas 11, kelas 12, bahkan kelas 13 bagi program 4 tahun. Nah, kalau sudah mengenal mata pelajarannya, adik-adik kemudian nanti juga perlu mengetahui metode pembelajaran yang akan digunakan atau diberlakukan di SMK 3 Wonosari. Apakah besok ini sudah akan normal, tatap mukanya seperti apa, penjadwalannya. Kemudian nanti kalau apakah masih harus daring, full daring dalam suasana pandemi atau darurat, atau mungkin kombinasi, ada saat-saatnya tatap muka, ada saat-saatnya daring. Ini nanti perlu adik-adik ketahui. Selanjutnya juga adik-adik memahami media apa yang harus adik-adik siapkan, harus dilaksanakan di SMK 3 Wonosari. Nanti media yang harus adik-adik siapkan, aplikasi apa yang mendukung pembelajaran. Nah, selanjutnya nanti adik-adik juga perlu mengetahui bagaimana cara bergabung di ruang kelas-kelas virtual yang nanti akan disiapkan Bapak Ibu guru mata pelajaran. Nanti silakan bagaimana cara bergabungnya, ikuti. Dan yang terakhir, bagaimana menyelesaikan permasalahan pembelajaran daring. Adik-adik bagaimana ketika nanti tidak mengerjakan tugas sampai 1 minggu, 2 minggu, apa yang akan dilakukan oleh guru, penilaian apa, pengurangan penilaian karakter, apa yang dilakukan wali kelas, bahkan apa yang akan dilakukan pihak sekolah melalui pemanggilan orang tua maupun nanti akan datang ke rumah adik sehingga permasalahan ini tidak berlarut. Semoga dengan materi ini nanti adik-adik semakin paham. Selamat mengikuti dan jangan sampai dilewatkan, dicermati semua materi. Selamat mengikuti. Adik-adik peserta MPLS, pertama, bahwa SMK Negeri 3 Wonosari memiliki kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disusun, yang terdiri mulai dari tujuan pendidikan di SMK 3 Wonosari tentunya sesuai dengan visi misinya, kemudian dijabarkan di struktur, kemudian sampai kalender dan silabusnya. Selanjutnya ada 5 jurusan atau kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 3 Wonosari. Ada 3 jurusan yang masuk kelompok teknologi, ada yang kelompok pariwisata, yang industri, teknik audio video, teknik elektronika industri. Dua-duanya ini
kelompok SMK 3 tahun, lulus 3 tahun, kemudian kompetensi lulusannya masuk level 2. Yang satu jurusan teknik mekatronika ini masuk kelompok SMK 4 tahun, namun nanti lulusannya sudah memiliki kemampuan kompetensi level 3 di mata industri. Kemudian dua jurusan atau kompetensi yang kelompok pariwisata ada perhotelan, dan yang berikutnya adalah tata boga. Dua-duanya adalah SMK 3 tahun dengan kompetensi lulusannya level 2. Kemudian adik-adik, nih tujuan pembelajaran di SMK yang tentunya akan berbeda dengan pembelajaran di SMA. Poinnya adalah yang pertama, menyiapkan peserta didik agar dapat bekerja baik mandiri maupun nanti di perusahaan. Kemudian juga mampu memilih karir yang ulet, gigih, berkompetisi. Di sini bisa mengembangkan wirausaha. Kemudian berikutnya, mampu membekali peserta didik dengan iptek agar mampu mengembangkan diri melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi ini nanti bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Membekali peserta didik dengan kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih. Jadi tujuan utamanya adalah menyiapkan peserta didik agar mampu bekerja baik mandiri maupun di perusahaan atau di industri atau tempat usaha. Kemudian yang kedua, mampu berwirausaha, dan yang ketiga, menyiapkan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian standar kompetensi lulusan, ada kompetensi umum, dan yang kedua adalah kompetensi kejuruan. Yang umum tentunya ada beberapa kompetensi yang harus dikuasai, mulai dari kompetensi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai ke kompetensi terkait dengan estetika. Kemudian kompetensi kejuruan ini juga ada dua bagian, yang sifatnya kompetensi dengan kemampuan teknis, baik kemampuan dasar, spesifik maupun khusus, dan kompetensi berikutnya adalah kompetensi kewirausahaan. Di SMK 3 Wonosari ada KIKD-nya atau kompetensi inti dan dasarnya, disesuaikan dengan Perdijen Dasmen nomor 464. Ada muatan nasional, muatan kewilayahan, dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian, ditambah muatan lokal. Nah, adik-adik, baik yang kompetensi keahlian atau jurusan AV, EI, MT, perhotelan, dan tata boga, nanti semua akan mengikuti mata pelajaran muatan nasional ini. Ada 6 mata pelajaran yang merupakan muatan nasional. Nanti yang kelas 10 6 mapel ini ditempuh. Nanti kelas 11 sejarahnya sudah tidak ada mapel sejarah. Kelas 12 juga tidak ada mata pelajaran sejarah. Kemudian muatan kewilayahan, baik kelompok teknologi maupun kelompok pariwisata, sama, ada 2 mata pelajaran, yaitu seni budaya yang akan ditempuh di kelas 10 dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Mapel ini hanya ditempuh di kelas 10 dan 11. Kemudian muatan lokalnya, semua jurusan atau semua kompetensi keahlian ada muatan mata pelajaran bahasa Jawa dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, ini sudah mulai berbeda antara kelompok teknologi dengan pariwisata. Nanti ada pelajaran yang berbeda di kelas 10 terkait dengan muatan peminatan kejuruan di kelompok dasar kejuruan atau C1. Nanti ada mapel yang sama, yaitu simulasi dan komunikasi digital. Ini semua pendapat. Namun nanti yang kelompok teknologi jurusan AV, EI, dan MT ada tambahan mata pelajaran fisika dan kimia.
Namun yang di kelompok pariwisata tidak ada mapel fisika dan kimia, namun adanya adalah mapel IPA terapan dan kepariwisataan. Kemudian terkait dengan muatan peminatan kejuruan di kelompok mapel C2 atau dasar program keahlian. Ini nanti sudah berbeda. Kebetulan untuk yang kelompok teknik elektronika, baik yang AV, EI maupun MT, ada 3 mata pelajaran, disingkat dengan KBGT atau kerja bengkel dan gambar teknik, DLE dan TPMM. Sementara di keahlian perhotelan nanti ada 4 mata pelajaran, ada komunikasi industri pariwisata, ada sanitasi, higien dan keselamatan kerja, administrasi umum, dan bahasa asing pilihan. Sementara di program keahlian di kuliner itu tidak ada mapel seperti ini, adanya keamanan pangan, mata pelajaran pengetahuan bahan makanan atau PBM, yoga dasar, dan ilmu gizi. Nah, mulai di bagian ini nanti masing-masing jurusan sudah berbeda mata pelajarannya, karena ini sudah merupakan ciri khas dari kompetensi masing-masing jurusan. Yang pertama adalah kompetensi keahlian teknik audio video, ada 6 mata pelajaran, bisa disingkat MM, mikroprosesor dan mikrokontrol, PRE, bisa BSRT, PPPAV, dan produk kreatif dan kewirausahaan atau PKK. Ini nanti ditempuh di kelas 11 untuk 5 mapel dan 5 mapel berikutnya di kelas 12. Kemudian berbeda lagi di jurusan teknik elektronika industri, ada 6 mata pelajaran juga. Nanti ada 5 mata pelajaran ditempuh di kelas 11 dan 5 mata pelajaran kejuruan lagi di kelas 12. Nah, untuk selanjutnya untuk mekatronika, karena SMK 4 tahun, nanti ada 5 mata pelajaran ditempuh di kelas 11, ada 4 mata pelajaran, kelas 12-nya 5 mata pelajaran, dan kelas 12-nya ini nanti bisa full di dunia industri atau magang, atau nanti ada pembelajaran 5 mata pelajaran kejuruan di kelas 13. Kemudian untuk yang perhotelan ada 6 mata pelajaran. 6 mata pelajaran ini ditempuh di kelas 11 semua, dan nanti yang di kelas 12 hanya 5 mata pelajaran. Ada industri perhotelan, front office, housekeeping, laundry, food and beverage, dan produk kreatif kewirausahaan. Selanjutnya yang terakhir adalah kompetensi keahlian tata boga. Ini nanti ada 5 mata pelajaran yang diselesaikan di kelas 11, dan yang kelas 12-nya hanya 4. Tidak ada mata pelajaran tata hidang lagi di kelas 12. Nah, adik-adik, metode pembelajaran yang akan dilakukan di SMK 3 tentunya ada 3 model, ada full tatap muka atau luring. Ini nanti dilaksanakan jika kondisinya sudah normal dan aman. Tentunya menyesuaikan kebijakan dari Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta. Model yang kedua nanti full daring. Full daring nanti kalau kondisinya memang belum memungkinkan tatap muka dan kondisi darurat, maka nanti dilakukan full daring. Mungkin minggu-minggu ini juga karena masih masa PPKM darurat, masih menggunakan pola full daring. Nah, berikutnya nanti ada kombinasi luring dan daring. Misal nanti bisa produktifnya itu tatap muka selama 2 hari per minggu, kemudian yang mapel non produktif nanti bisa dibuat daring. Kemudian nanti yang tatap muka juga dibuat shift untuk protokol kesehatan, shift pagi dan shift siang. Ini pola yang pertama. Yang kedua juga bisa dibuat semi block. 1 minggu full praktek produktif dengan 2 shift, ada shift pagi, shift siang, sehingga anaknya bisa dikurangi antara yang pagi dan siang. Kemudian minggu berikutnya adalah full mata pelajaran muatan non produktif. Kemudian yang terakhir polanya bisa menggunakan 1 minggu ini masuk semua. Untuk semua mapel baik yang produktif maupun non produktif semua masuk separuh, kemudian yang separuh lainnya di rumah daring.
minggu berikutnya bergantian yang masuk, kemudian yang minggu ini masuk, minggu depan gantian pembelajaran daring dengan mapel yang sama juga, hanya polanya daring. Adik-adik, berikutnya media yang harus adik-adik nanti siapkan. Adik-adik nanti bisa memanfaatkan media ini untuk kelas virtualnya, bisa menggunakan Google Classroom atau mungkin nanti akan berkembang dengan fitur yang lain atau platform yang lain, bisa menggunakan Jogja Belajar atau Microsoft Teams. Kemudian nanti untuk penyimpanan bisa menggunakan akun belajar yang sudah dibagikan dari Kemdikbud melalui akun Belajar ID. Kemudian nanti untuk komunikasi virtual, perwalian, pembelajaran tatap muka tapi virtual, nanti bisa menggunakan Zoom atau Google Meet atau nanti pakai platform lain yang memungkinkan. WA Group tetap dibuat oleh wali kelas nanti untuk menjadi sarana komunikasi dan menghubungkan antara siswa dengan Bapak Ibu guru. Kemudian nanti untuk evaluasi bisa menggunakan Google Form atau mungkin Quizzes, Kahoot, dan banyak aplikasi lain yang digunakan oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan model yang digunakan dalam pembelajaran daring. Nah, yang terakhir adik-adik yang perlu kita cermati adalah nanti bagaimana cara bergabung. Pastikan adik-adik sudah ada di grup wali kelas, karena nanti informasi terkait dengan masuknya ke room virtual nanti informasinya melalui grup wali kelas. Kemudian nanti semua Bapak Ibu guru akan membuat room virtual atau kelas-kelas virtual, dan nanti mendapatkan kode yang akan dibagikan melalui wali kelas. Kemudian adik-adik nanti bergabung dengan join atau gabung setelah adik-adik nanti masuk ke aplikasi Classroom yang adik-adik install di HP atau nanti di laptop. Kemudian untuk penutup, nanti jika terjadi permasalahan pembelajaran, adik-adik ada yang kurang respon, tidak disiplin dan seterusnya, maka nanti akan melalui tahapan pembinaan seperti ini. Misal 1 minggu ada tugas yang belum selesai, maka nanti masih Bapak Ibu guru ingatkan melalui Classroom untuk segera diselesaikan. Tentunya adik-adik yang terlambat ada pengurangan nilai akademik dan tentunya karakternya juga dinilai tidak lebih bagus daripada yang disiplin untuk mengumpulkan tugas. Apabila sampai 2 minggu juga ada yang masih belum menyelesaikan, maka guru nanti akan berkoordinasi dengan wali untuk pembinaan. Kemudian tentunya wali juga akan memiliki catatan pada saat nanti akan digunakan pada pleno kenaikan terkait dengan karakter kedisiplinan siswa. Namun sampai 3 minggu kok masih ada yang tetap tidak kooperatif dalam pembelajaran, maka nanti penyelesaiannya adalah guru menyampaikan ke wali, kemudian nanti orang tua dipanggil ke sekolah. Di sini nanti orang tua membuat surat pernyataan untuk sama-sama melakukan pembinaan dan harapannya tidak diulang kembali. Adik-adik semakin tertib. Namun apabila sampai 1 bulan masih ada yang tetap tidak respon atau kurang bagus, maka nanti ada tim sekolah untuk menindaklanjuti dengan konferensi kasus atau mungkin mengundang orang tua hadir atau kunjungan ke rumah. Demikian untuk gambaran awal di kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah adik-adik katanya dengan kurikulum atau kegiatan pembelajaran. Semoga bermanfaat. Nah, demikian adik-adik materi yang Pak Setio sampaikan. Semoga menambah kejelasan adik-adik tentang pembelajaran di SMK Negeri 3 Wonosari. Apabila ada hal yang adik-adik bingung, tidak paham, silahkan adik-adik bisa berkomunikasi melalui wali kelas di grup yang nanti akan dibentuk, nanti akan diteruskan ke guru mata pelajaran atau kami di kurikulum. Ya, selamat menyelesaikan kegiatan masa pengenalan sekolah. Semoga sukses. SMK bisa, SMK 3 Jaya. Ya, semoga sukses untuk Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.